Berbicara tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, memang banyak hikmah serta pelajaran berharga yang bisa kita dapat. Salah satunya adalah kisahnya yang mengharukan dan penuh hikmah ketika beliau menyambut hari Idul Fitri atau Lebaran. Bagaimana kisah selengkapnya? Dirangkum dari berbagai sumber. Simak kisah selengkapnya berikut ini. Ali radhiyallahu anhu terlahir dengan nama Asad yang berarti singa. Nama itu sama dengan nama kakeknya dari garis ibundanya, Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Ibundanya berharap kelak beliau dapat menjadi seorang yang pemberani sekaligus disegani oleh seluruh masyarakat Quraisy Mekah. Namun, oleh ayahnya, Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, beliau diberi nama Ali yang berarti berhati mulia, sangat baik, yang luhur, atau merupakan seorang pemenang. Dan nama Ali lah yang dikenang sampai sekarang. Bila dilihat dari garis keturunan kedua orang tuanya, Sayyidina Ali murni keturunan berdarah Hashimi. Keluarga Hashimi sendiri dikenal oleh masyarakat pada zamannya sebagai keluarga yang mulia, penuh kasih sayang, pemegang kepemimpinan masyarakat, dan memiliki sejarah cemerlang di kalangan masyarakat Mekah. Ayah Sayyidina Ali, Abu Thalib, adalah paman Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Sayyidina Ali lahir di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab pada sekitar tahun 600 atau 10 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumber lain menyebut kelahiran Sayyidina Ali sekira 21 tahun sebelum peristiwa hijrah. Namun, ada juga yang menyebut bahwa Sayyidina Ali lahir pada tanggal 13 Rajab saat Nabi Muhammad berusia 32 tahun. Merujuk pendapat tahun kelahiran Sayyidina Ali yang disebut terakhir, jika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, berarti saat itu Ali masih berusia sekitar 8 tahun. Menariknya, dikutip Detik Hikmah dari buku berjudul Kisah Ali bin Abi Thalib, ia bahkan disebut sebagai orang pertama yang masuk Islam. Artinya, Ali telah memeluk Islam sejak ia masih berusia sangat belia. Wajar saja hal itu bisa terjadi, mengingat Nabi Muhammad juga ikut mengasuh Ali sejak beliau masih kecil, tepatnya saat usia Ali sekitar 6 tahun. Kala itu, Mekah dilanda paceklik hebat. Kebutuhan pangan sehari-hari sulit didapat. Krisis ekonomi pun semakin menggila. Kondisi tersebut sudah barang tentu semakin menyulitkan mereka yang kurang mampu, tak terkecuali paman Nabi, Abu Thalib. Apalagi, paman beliau itu punya banyak anak dan termasuk keluarga besar. Masa paceklik jelas membuat keluarga Abu Thalib semakin susah. Kebetulan Nabi Muhammad sudah menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Keluarga Nabi sangat berkecukupan. Sudah Khadijah adalah saudagar kaya raya, Nabi Muhammad sendiri juga pedagang yang kaya raya pula. Melihat kondisi buruk menggelayuti keluarga pamannya, Nabi Muhammad pun tak tinggal diam. Beliau tidak bisa melupakan budi baik sang paman yang dulu juga pernah ikut mengasuh serta membesarkannya. Bahkan bukan setahun 2 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang satu ini, akan tetapi bertahun-tahun sejak Nabi Muhammad berusia 8 tahun hingga bisa hidup mandiri. Dikutip Sindo News dari buku berjudul Sejarah Hidup Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
Diceritakan bahwa dalam masa paceklik itu, Nabi Muhammad menyadari betapa beratnya beban yang harus dipikul pamannya ini. Terlebih, Abu Thalib saat itu sudah memasuki usia lanjut. Yang Nabi Muhammad ketahui, kala itu Abbas bin Abdul Muthalib, juga salah satu paman Nabi, adalah seorang yang kaya raya di kalangan Bani Hashim. Dengan tujuan untuk meringankan beban pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad lantas menemui pamannya Abbas. Kepada pamannya ini, Nabi Muhammad mengemukakan betapa beratnya kondisi keluarga pamannya Abu Thalib di masa paceklik. "Bagaimana paman kalau kita sekarang ini meringankan beban beliau?" tanya Nabi Muhammad kepada pamannya Abbas. Bak Gayung bersambut, maksud Nabi Muhammad itu mendapat respon positif. Singkat cerita, pamannya Abbas mengambil Ja'far bin Abi Thalib untuk diasuh, sedangkan Nabi Muhammad mengambil Ali untuk diasuhnya bersama Siti Khadijah. Tak ayal bila di kemudian hari Ali sangat dekat dengan Nabi Muhammad, bahkan seolah sudah seperti anak kandung sendiri. Hal itu pula yang diterima Nabi Muhammad ketika dulu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Maka tak heran pula jika Nabi Muhammad juga disebut sangat berpengaruh di dalam diri Ali. Pasalnya, Nabi Muhammad diberi kesempatan untuk mengasuh serta mendidik Ali sejak beliau masih berusia sangat belia, yakni saat Ali masih berumur 6 tahun. Kasih sayang serta kemuliaan Rasulullah lah yang membentuk karakter Ali hingga menjadi matang saat dewasa. Tak ayal bila hidup beliau juga sangat bersahaja, bahkan sangat sederhana. Dalam beragam riwayat, dijelaskan bahwa Sayyidina Ali cukup makan dengan lauk cuka, minyak, dan roti kering yang dipatahkan dengan lututnya. Dikutip dari buku Rezeki Level 9, The Ultimate Fortune, karya Andre Raditya, dijelaskan terdapat kisah kesederhanaan Ali bin Abi Thalib saat lebaran. Dikisahkan pada suatu suasana Idul Fitri, seseorang berkunjung ke rumah Sayyidina Ali karamullah wajah. Didapatinya beliau sedang memakan roti yang keras, lalu sang tamu ini bertanya, "Dalam suasana hari raya, kenapa engkau memakan roti yang keras ini?" Sesungguhnya hari raya ini adalah lebarannya orang yang diterima puasanya, yang bersyukur atas usahanya dan diampuni dosa-dosanya. Hari ini adalah Id bagi kami. Demikian juga esok dan bahkan setiap hari pun engkau juga bisa menemukan lebaran seperti ini, jawab Sayyidina Ali, salah satu sahabat Nabi yang mendapat gelar Babul Ilm atau pintu ilmu pengetahuan. "Bagaimana bisa aku berlebaran setiap hari?" tanya sang tamu itu lagi. Sayyidina Ali lantas menjawab, "Jika seorang hamba tidak bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari itu, maka sesungguhnya ia sedang berlebaran." Subhanallah. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Thoyibah. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih. Wassalam.